Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang dua fungsi manajemen yang saling berkaitan erat tentang aquating dan controlling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanggoro Dewa Prasetyo. Saya dari jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Agung Tirtayasa. Sebelumnya, kedua fungsi ini merupakan tahap implementasi dan evaluasi dalam siklus manajemen POAC. Acting menggerakkan rencana menjadi tindakan nyata, sedangkan controlling memastikan tindakan tersebut berjalan sesuai rencana. Hari ini kita akan membahas bagian satunya itu tentang acting atau pengarahan, bagian duanya tentang controlling atau pengawasan, dan bagian tiganya integrasi keduanya. Di bagian satu tentang aquacting, definisinya itu adalah aquacting adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, maka mereka memenuhi tujuan-tujuan individu dan kelompok. Aktua- Actuating juga adalah proses menggerakkan dan mengarahkan orang-orang dalam organisasi, mengubah rencana menjadi tindakan nyata, dan memotivasi dan membimbing karyawan untuk mencapai tujuan. Tujuan itu ada 5. Mengintegrasi usaha kelompok. Maksud itu adalah menyatukan berbagai aktivitas individu, menciptakan sinergi tim, dan menghindari duplikasi pekerjaan. Lalu ada memenuhi tujuan individual dan kelompok. Ini maksudnya adalah menyelaraskan tujuan pribadi dengan organisasi, menciptakan win-win solution, meningkatkan kepuasan kerja. Lalu ada memberikan informasi yang diperlukan. Maksudnya itu adalah memastikan setiap orang tahu tugasnya, memberikan panduan pelaksanaan, mencegah kebingungan dan kesalahan. Lalu ada menggerakkan orang untuk melaksanakan rencana. Maksud itu adalah mengubah rencana menjadi tindakan nyata dan memotivasi pelaksanaan dan memastikan konsisten dengan rencana. Lalu ada menciptakan koordinasi dalam organisasi. Maksudnya adalah menghubungkan berbagai bagian organisasi, memastikan kelancaran alur kerja, menghindari konflik antar unit. Lalu selanjutnya ada 7 fungsi dalam actuating. Yang pertama itu memberikan instruksi dan perintah. Maksudnya itu adalah seperti komunikasi yang jelas. Contohnya, menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik, serta sertakan deadline yang realistis, pastikan penerima memahami instruksinya. Lalu ada komunikasi yang efektif. Eh, Komunikasi yang efektif itu ada 2, yaitu formal dan informal. Yang formal itu biasanya seperti rapat, memo, laporan. Kalau informal, dia seperti diskusi, chat, dan obrolan. Lalu ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini eh, seseorang pemimpin yang harus memberikan visi dan inspirasi, lalu mengambilkan keputusan dengan tepat, menjadi role model bagi tim, dan menyelesaikan konflik. Lalu ada partisipasi pegawai. Maksudnya adalah melibatkan pegawai dalam mengambil keputusan, meningkatkan komitmen melalui partisipasi, dan memanfaatkan ide dari level bawah. Lalu ada motivasi dari pembimbing. Dia terbagi jadi ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu adalah seperti tantangan, pengakuan, dan pengembangan diri. Lalu ekstrinsik, dia itu seperti bonus, promosi, fasilitas. Lalu selanjutnya ada supervisi. Uh,
Dia itu seperti memantau kemajuan pekerjaan, memberikan feedback konstruktif, melakukan koreksi jika diperlukan. Lalu ada orientasi pegawai. Pengenalan untuk pegawai baru, update dan pelatihan untuk pegawai lama, training dan mentor berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada macam-macam penyampa macam-macam eh, macam-macam actuating dalam cara penyampaian. Yang pertama itu ada perintah lisan. Kelebihannya itu dia cepat, fleksibel, personal touch. Dan kekurangannya dia adalah mudah dilupakan, tidak ada dokumentasi. Biasanya ini cocok untuk situasi mendesak dan instruksi sederhana. Lalu selanjutnya ada tertulis, atau perintah tertulis. Kelebihannya dia adalah jelas, permanen, legal, legal standing. Kekurangannya ya kurang fleksibel dan terlalu formal. Cocoknya untuk instruksi kompleks dan perlu dokumentasi. Selanjutnya ada macam-macam actuating dalam berdasarkan sifat. Yang pertama tuh ada pengarahan rutin. Eh, Maksudnya adalah perintah seperti perintah berulang untuk kegiatan standar. Prosedur operasional harian, contohnya laporan harian pukul 16 atau pukul 4. Lalu ada pengarahan khusus, yaitu untuk situasi baru atau unik, butuh penjelasan detail. Contohnya implementasi sistem baru dan penanganan kritis. Berarti kita masuk ke bagian dua, yaitu controlling atau pengawasan. Definisi definisi pengawasan, yaitu pengawasan adalah mengevaluasikan pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil menurut rencana. Controlling Controlling juga adalah pemeriksaan untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana. Sistem peringatan dini untuk masalah potensial dan proses evaluasi dan koreksi berkelanjutan. Tujuan controlling itu ada 5. Yang pertama itu memastikan pencapaian rencana, yaitu menjamin hasil sesuai yang direncanakan, mem- memverifikasi pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang kedua itu ada deteksi dini masalah, yaitu waspada terhadap persoalan potensial dan menjaga masalah kecil menjadi besar. Lalu ada evaluasi kerja secara objektif, yaitu menilai pelaksanaan kerja objektif, memberikan feedback untuk perbaikan. Lalu ada lalu ada tindakan korektif jika diperlukan, yaitu melakukan perbaikan jika diperlukan dan menyesuaikan operasi dengan ekspektasi. Lalu ada meningkatkan hubungan manusia, yaitu memberikan pengakuan pelaksanaan baik, membantu memerlukan bantuan dan membantu yang memerlukan bantuan. Sebelum kita lanjut ke langkah controlling, ada analoginya dulu tentang controlling ini, yaitu ekspektasi atau harapan dia itu seperti standar yang diinginkan. Lalu ada performance atau pelaksanaan, eh, dia itu seperti kondisi aktual. Lalu ada comparison perbandingan, yaitu selisih standar versus aktual. Lalu ada correction atau koreksi, yaitu tindakan perbaikan. Sekarang kita lanjut ke jenis controlling. Jenis controlling ini ada 4. Yang pertama itu adalah pengawasan kuantitas.
Dia ini fokus ke dalam volume produksi dan inventaris. Kategori inventaris ini seperti bahan mentah, bantalan pembelian, produksi, lalu dalam proses, mengatur laju arus, dan barang jadi, bantalan produksi, pengiriman. Tujuannya dia ini menimbulkan arus hasil produksi teratur, memperhatikan pergerakan hasil produksi, memastikan sesuai dengan rencana. Manfaat inventaris in, apa, manfaat inventaris itu membeli dalam partai ekonomis, lalu produksi lancar meski permintaan fluktuatif, dan menghindari masalah prokes yang keliru. Lalu selanjutnya ada pengawasan kualitas. Eh, Pengawasan kualitas ini ada definisinya, yaitu kualitas yang memuaskan untuk tujuan yang dimaksudkan, bukan kualitas setinggi mungkin. Eh, yang pertama itu ada pengawasan inspeksi. 100% inspeksi, yaitu semua produk diperiksa. Lalu ada simple inspection, yaitu sebagai produksi yang diperiksa. Lalu ada pengawasan kualitas statistik. Maksudnya adalah berdasarkan teori probabilitas menggunakan kurva normal dan standar deviasi. Deviasi 99,73%, data dalam tiga standar deviasi, dan variasi di luar batas dalam masalah. Lalu selanjutnya ada pengawasan waktu. Pengawasan waktu ini ada strateginya. Yang pertama itu menggunakan pembantuan atau sekretaris. Lalu Lalu yang kedua adalah kriteria hasil waktu manajer. Yang ketiga, analisis penggunaan waktu. Dan pengawasan dalam waktu ini ada pembajak waktu. Pertama itu rapat. Maksudnya adalah nilai keperluannya, buat agenda dan tepat waktu. Lalu ada telepon, yaitu belajar mengakhiri dengan sopan. Dan itu yaitu berdiri saat tamu datang. Lalu surat menyurat, yaitu gunakan telepon atau prioritaskan. Lalu yang keempat ada pengawasan biaya. Kategori biaya ini ada 5. Yang pertama itu biaya buruh langsung. Lalu ada biaya material langsung. Yang ketiga, factory overhead cost. Yang keempat, ongkos penjualan. Dan yang kelima, ongkos administrasi. Karena kita masuk ke dalam hubungan actuating dan controlling. Si Sinerga fungsinya ini adalah actuating adalah menggerakkan atau bisa dibilang controlling memastikan. Actuating itu adalah menggerakkan, yaitu controlling memastikan arah. Controlling mendeteksi masalah. Actuating melakukan koreksi. Keduanya ini berlangsung simultan dalam implementasi. Lalu eh, dia juga ada feedback loop yang berkelanjutan. Ini contoh feedback loopnya. Itu nanti dia menjadi actuating, lalu ke performance, lalu controlling, lalu dia ke correction, lalu dia balik lagi ke actuating. Prinsipnya ya perbaikan berkelanjutan melalui umpan balik. Sekarang kita lanjut ke karakteristik manajemen efektif. Pertama itu ada actuating efektif. Yaitu yang pertama ada komunikasi dua arah, gaya kepemimpinan situasional, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dan terakhir partisipasi dalam keputusan. Lalu eh, ada controlling efektif. Itu deteksi dini masalah, sebanding dengan biaya,
terhubung dengan struktur organisasi, dan mendukung hubungan manusia baik. Karena kita sudah sampai ke dalam kesimpulannya. Di semua ini ada poin kunci, yaitu actuating dan controlling adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Lalu actuating adalah getting things done through people. Lalu controlling, ensuring things are done right. Sinergi keduanya menciptakan implementasi yang efektif. Feedback loop memungkinkan perbaikan berkelanjutan, dan people in the imports tetap menjadi kunci sukses. Ini adalah contoh buku referensi yang saya cari untuk menjelaskan tentang apa itu actuating dan controlling dalam manajemen. Saya menggunakan referensi buku dari dasar-dasar manajemen ini. Sekian, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.